Bab 260, Bersihkan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apa ini? Apa yang terjadi? Regis mengerang, ditutupi dengan cairan tembus cahaya, ketika dia meluncur keluar dari bagian belakang mayat kaki 1000. Aku menahan tawa. Aku tidak tahu kotoran kaki 1000 bisa bicara. Ekspresi Regis menjadi gelap ketika dia melihat dari mana asalnya. Oh sial. Yup, tepatnya. Saya tertawa, tidak bisa menahannya lagi. Setelah kaki 1000 raksasa telah mati dan organ-organnya mulai gagal, saya bisa melihat Regis perlahan didorong keluar ke bagian belakang binatang itu. Alih-alih mencoba untuk memecahkan kulit luarnya dan membongkar Regis dari dalam, saya membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, selamat datang kembali, sapa saya sambil tersenyum, menepuk-nepuk cairan teman saya. Bagaimana perasaanmu? Regis menurunkan pandangannya. Selama sepersekian detik, aku khawatir dia akan pingsan, tetapi dia kembali menatapku dengan mulut meringkuk. Petik 2. Seperti omong kosong. Terlepas dari betapa lelah dan sengsaranya kami berdua, semuanya tampak sedikit lebih baik ketika kami menertawakan lelucon kekanak-kanakan kami sendiri. Dan dengan kaki 1000 raksasa mati, rasanya saya telah mencapai tonggak baru dalam pertumbuhan. Setelah istirahat sebentar, kami berdua mulai menuai hasil dari kemenangan terakhir kami. Daripada bukit kristal aether di dalam gua, saya memusatkan perhatian saya pada kaki 1000. Butuh waktu kurang dari sekilas untuk menyadari bahwa mayat binatang ether adalah sumber ether tertinggi dan paling ampuh di seluruh gua ini. Memanjat di atas kaki 1000 raksasa, aku harus bekerja memakan ether dari tubuhnya. Sebagai inti aether saya berkembang, begitu pula tingkat penyerapan. Namun, dengan betapa besarnya ukuran binatang itu, butuh beberapa sittings. Sementara proses menyerap ether cukup mudah dengan inti saya yang baru dipalsukan, langkah-langkah selanjutnya telah mengambil lebih dari sepertiga dari esensi eterik dari kaki 1000 untuk diuji. Tetapi dengan berapa banyak bahan yang harus saya kerjakan, saya dapat bereksperimen dan mengubah prosesnya, meningkatkan efisiensinya dan membangun tubuh saya untuk akhirnya dapat melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para asura klan Indrat, memanipulasi aether. Karena tidak ada manual untuk apa yang saya lakukan, saya memecah proses menjadi 3 tahap dan menamai mereka penyerapan, temper, dan terakhir, tahap pembersihan. Setelah menyerap ether, saya menemukan bahwa mengisi inti saya ke titik di mana ia hampir meluap, dan sangat menyakitkan, memaksa ether di dalam diri saya untuk lebih cepat mengembun dan memurnikan dirinya. Tahap pembersihan, bagaimanapun, adalah yang paling penting dan membutuhkan konsentrasi penuh saya. Sekaligus, saya harus mengeluarkan hampir semua aether yang telah saya masukkan ke dalam inti saya. Sementara gelombang ether menyebar ke seluruh tubuh saya perlu melacak jalur yang digunakan ether untuk bergerak dan secara perlahan memandu sisa ether untuk menggunakan jalur yang sama. Setiap kali saya membersihkan ether dari inti saya perlahan-lahan melatih ether untuk melakukan perjalanan melalui jalur yang lebih efisien dalam tubuh saya daripada hanya menyebar tanpa tujuan. Saya fokus melatih bagian-bagian dalam lengan saya. Saya menyadari bahwa, sementara teknik dan pengalaman saya mampu menebus hilangnya kecepatan, mereka tidak bisa menebus hilangnya kekuatan saya. Dengan seberapa luas ether didistribusikan dalam tubuh saya setiap kali saya menggunakan kekuatannya, saya tidak dapat menciptakan kekuatan yang cukup untuk melakukan kerusakan besar tanpa hampir melelahkan sebagian besar ether saya. Bukan tanpa menggunakan formulir gauntlet, yaitu berjam-jam, jika bukan berhari-hari, kemudian, setelah saya melewati hampir 80% dari esensi etrika kaki 1000, saya memeriksa kemajuan saya. Sambil memegang tangan di depan saya melepaskan ether dari inti saya. Pada pertama kalinya, saya membiarkannya menyebar secara merata ke seluruh tubuh saya sambil mencoba untuk tetap merasakan bagian-bagian ether menguat di dalam lengan saya. Pada percobaan kedua, saya lebih fokus pada lengan. Namun, kali ini, saya bisa merasakan sekitar 10% peningkatan ether di sekitar lengan saya dibandingkan dengan bagian tubuh saya yang lain. Senyum muncul di wajah saya ketika saya melihat ke bawah ke tangan saya, mengepal dan melepaskannya. Hahaha. Kamu terlihat seperti baru menemukan api. Apa yang membuat Anda semua senang? Regis bertanya ketika dia melayang ke arahku. Bisakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Saya menjawab balik, merentangkan tangan saya. Saya membiarkan ether mendistribusikan secara merata ke seluruh tubuh saya pada awalnya. Aether di sekitar Anda menjadi sedikit kurang merah muda, katanya, tidak terkesan. Tidak, aku tersenyum ketika aku bersatu lebih jauh ke dalam pelukanku. Ini. Mata putih Regis melotot. Kamu bisa mengendalikan ether sekarang. Selubung samar ether di sekelilingku menghilang saat aku rileks. Tidak sepenuhnya, tapi ini langkah besar ke depan. Sepertinya memakan semua kotoran kaki 1000 itu terbayar, kata Regis dengan kekeh. Aku mengkonsumsi ether dari tubuh kaki 1000, bukan omong kosongnya, aku memulai. Petik 2. Setidaknya, belum. Yah, aku punya kabar baik di bagian depan itu, kata Regis misterius. Aku mengangkat alis. Oh, apa itu? Regis menimpali. Aku akan memberitahumu setelah aku mendapat 20% saham ether dari kaki 1000 raksasa.
Baik, saya menyimpan sekitar seperempat dari esensi eterik untuk Anda, jawab saya sebelum saya tersenyum. Karena dimakan dan dikeluarkan dari dubur binatang raksasa, tuanmu melimpahkan 5% kenaikan gaji untukmu. Yang ini tidak layak, seru Regis dengan berlebihan. Setelah menghabiskan yang terakhir dari esensi aeterik kaki 1000, mengurangi mayatnya menjadi warna abu-abu kabur, Regis mampu dengan mudah menahan bentuk gauntlet 3 kali tanpa melukai dirinya sendiri. Saya berharap lebih banyak, tetapi Regis puas dengan pertumbuhannya, terutama pertumbuhan tanduknya. Mengapa kamu begitu peduli tentang seberapa besar tandukmu? Saya bertanya. Mengapa laki-laki manusia sangat peduli tentang seberapa besar alat kelamin mereka? Dia balas menyindir. Aku menatap ke bawah lalu melihat kembali ke arah Regis. Maaf aku bertanya. Mengikuti Regis di dalam gua besar yang panjangnya kira-kira 1 blok kota, dia membawaku melewati bukit besar kristal ether. Setelah kami mencapai puncaknya, bukit itu dicelupkan untuk membentuk kawah di mana tumpukan kristal ether yang sangat kuat berkumpul di sekitar 4 bidang besar yang semuanya berkisar dalam warna ungu susu yang berbeda. Jangan bilang itu. Yup, selesai Regis. Aku tidak tahu bagaimana, tapi kaki 1000 raksasa itu punya beberapa bayi. Tapi bukan itu yang penting, lanjutnya, melayang turun ke kawah. Lihat kristal-kristal yang mengelilingi telur-telur itu. Meluncur ke sisi mangkuk kristal ether yang berfungsi sebagai tempat melahirkan si kaki 1000, aku memusatkan pandanganku pada rangkaian kristal yang menyala yang bersinar jauh lebih terang daripada semua kristal ether lainnya di gua ini. Sambil menyipit ketika aku semakin dekat, aku melihat apa yang ada di dalam kristal. Teori awal saya benar ketika saya melihat apa yang terjadi pada batu yang ditelan si kaki 1000 bersama monyet-monyet berekor 2 itu. Iklan. Terperangkap di dalam kristal-kristal ether itu, yang jauh lebih besar dan lebih terang daripada kristal-kristal lain di gua ini, adalah berbagai peralatan, senjata, dan barang-barang lainnya. Dari cara baju zirah dan pakaian diposisikan di dalam kristal seukuran manusia, jelas bagiku bahwa pernah ada orang yang hidup di dalamnya. Sama seperti bagaimana saya telah melihat monyet itu dikonsumsi dan hidupnya tersedot keluar dari tubuhnya, orang-orang ini mungkin telah mengalami nasib yang sama setelah ditelan utuh oleh kaki 1000, hanya menyisakan harta benda mereka. Itu adalah cara yang kejam bagi siapapun untuk mati, tetapi pada saat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak diliputi oleh keserakahan. Saya melihat ke bawah, memeriksa potongan-potongan kain dan kulit yang telah saya sobek sebagai pakaian, dan kemudian kembali ke berbagai baju besi dan peralatan yang berkilau di dalam kristal. Lihat matamu, semua berkilau, goda Regis sebelum memindai kristal aether sendiri. Beruntung bagi kita, sepertinya Mama Bak berpesta beberapa penyihir. Hormatilah orang mati, tegurku. Semua rasa hormatku menghilang sejak aku muncul dari anus serangga itu, Regis terkekeh. Saya sangat ingin mendapatkan beberapa peralatan yang terperangkap di dalam kristal ether, tetapi ada sesuatu yang lebih penting yang harus saya perhatikan terlebih dahulu. Dengan menggunakan Gauntlet Foam, Regis dan aku menghancurkan semua kecuali telur keling terakhir sebelum menyerap esensi eterik dari mereka. Mengapa kamu meninggalkan yang hidup? Regis bertanya. Ada ekosistem yang cukup rumit di dalam lantai ini. Saya tidak ingin menghancurkan itu sepenuhnya, jawab saya, beralih ke kristal besar pertama. Butuh beberapa jam untuk menyerap cukup air dari kristal untuk menerobosnya, tetapi pikiran memiliki sesuatu yang lebih untuk dikenakan daripada apa yang telah saya robek dan diikat bersama membuat saya terus berjalan. Sayangnya, sementara kristal seukuran manusia yang berisi peralatan berjumlah lebih dari selusin, kebanyakan dari mereka tidak dapat digunakan pada saat saya telah menembus cangkang kristal tempat mereka disimpan. Namun, yang tersisa adalah peralatan yang dibuat dengan sangat ahli yang pastinya milik para penyihir dan pejuang yang kuat atau paling tidak, yang kaya. Saya melihat senjata terlebih dahulu. Dari yang tidak sepenuhnya berantakan, ada tombak emas dengan rune merah mengalir di porosnya, sebuah busur melengkung, sebuah pedang panjang dengan permata yang tertanam pada gagangnya dan celah mengalir sepanjang bilah, dan staf dengan permata yang hancur. Regis mengerutkan kening ketika dia melayang di atas senjata yang berserakan di tanah di depanku. Yah, itu anti klimaks. Tetap berharap, aku mengambil longsword dulu. Itu benar-benar seimbang dan terasa enak di tanganku, tetapi ketika aku memasukkan aether ke dalam pedang, retakan yang mengalir ke pedangnya tumbuh lebih besar dan mulai pecah. Sambil mendesah, aku menghantam tanah. Kristal ether yang lebih kecil memercik dari tumbukan ketika pedang itu hancur berkeping-keping. Selanjutnya, saya mengambil tombak. Memasukkan ether ke dalam ini memiliki efek tertentu, rune mulai bersinar ungu. Mata Regis melebar. Oh, apakah kita memiliki kemenangan? Tombak itu meledak berkeping-keping di tangan saya, melemparkan saya beberapa kaki ke belakang dan membakar rompi kulit saya. Kurasa aku terlalu cepat bicara, jawab Regis. Sialan, kutubku, mengumpulkan diriku dan berjalan kembali ke senjata yang tersisa. Senjata yang tersisa tidak memiliki tarif yang lebih baik, tanda pada haluan menunjukkan bahwa itu menggunakan mana untuk membuat string dan panah api, sehingga tidak ada gunanya bagiku untuk digunakan, sementara staf dengan permata yang hancur terbukti bahkan kurang berguna daripada tombak yang meledak, setidaknya tombak itu akan mengejutkan seseorang seandainya aku menggunakannya pada musuh. Saya pindah ke tumpukan peralatan yang saya ambil dari kristal ether. Sayangnya,
Saya menghadapi masalah yang sama mengenakan baju besi berlapis yang saya miliki dengan menggunakan senjata. Karena semua potongan lapis baja yang lebih tinggi ditempa untuk melakukan mana yang lebih baik, bahkan menggunakan ether dengan yang dilengkapi dengan cepat menyebabkan mereka mogok atau meledak. Yang tersisa hanyalah pakaian yang terbuat dari kain atau kulit halus. Terlihat bagus, Tuan Putri, goda Regis ketika dia mengelilingi aku. Pakaian baru saya terdiri dari kemeja lengan panjang putih longgar yang saya selipkan ke sepasang gelang yang terbuat dari kulit hitam tebal. Di atasnya, saya memakai gorget yang terbuat dari bahan yang sama dengan gelang. Meskipun tubuh saya agak ramping, itu pas, beristirahat pas di pundak saya dan mendekati daguku. Setelah beberapa pengujian, saya menyadari bahwa baju dan potongan-potongan baju zirah kulit itu ternyata tahan lama. Mereka tidak memiliki tanda atau indikasi bahwa itu adalah artefak, jadi saya tidak perlu khawatir pakaian saya meledak dari reaksi buruk dengan ether. Itu selalu hal yang baik. Bersama dengan sepasang celana panjang, beberapa sepatu kulit lembut dan tas kokoh yang mampu menahan batu Sylvie dan kantong airku dengan aman, item terakhir memiliki sedikit nilai sentimental bagiku. Itu adalah jubah yang agak elegan yang dilapisi dengan bulu putih lembut di sekitar tudungnya. Itu tahan tebas dan sangat hangat, tetapi saya menyukainya hanya karena warnanya. Sementara itu putih dengan bulu di bagian dalam, kain luarnya adalah warna biru muda. Itu mengingatkan saya pada daun sebalat, tetapi lebih dari itu mengingatkan saya pada masa-masa yang lebih sederhana ketika saya pertama kali menemukan daun sebalat di sudut belakang rumah lelang Helstea. Mengenakan jubah yang turun tepat di atas lutut saya disambut oleh bobot yang bagus, tetapi yang mengejutkan saya adalah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lapisan dalam jubah. Aku pikir kamu telah melalui semua senjata, Regis menimpali, mempelajari belati di tanganku. Aku juga berpikir begitu, gumamku, terpesona oleh senjata kecil itu untuk suatu alasan. Gagang halus dari perak yang disikat cukup lama bagi saya untuk memegangnya di satu tangan dengan sedikit lekukan untuk masing-masing jari saya. Terlampir pada ujung pegangan adalah sebuah cincin, kemungkinan besar jari telunjuk saya jika saya memilih untuk mengayunkannya ke bawah. Mencengkeram pegangan dengan erat, saya menariknya keluar dari sarungnya untuk mengungkapkan pisau putih tanpa cacat dengan lambang segi 6 dengan 3 garis paralel di dalamnya diukir di dekat pangkalan. Wow, terbuat dari apa itu? Tanya Regis, mempelajari bilah putih berkilau itu. Saya memegangnya dekat di depan saya, memeriksanya juga. Sepertinya semacam tulang. Apakah tulang biasanya berkilau dan putih? Itu terlihat hampir seperti kristal. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini juga, aku mengaku, tidak bisa mengalihkan pandangan dari itu. Petik 2. Cobalah. Aku akan melakukan sesuatu, kata Regis tidak sabar. Saya takut, saya tidak ingin merusaknya. Tetapi ketika saya melakukannya, saya terkejut, itu mampu menahan dan bahkan melakukan sebagian kecil dari ether. Apakah kamu berpikir bahwa orang yang memiliki pisau ini tahu cara menggunakan ether juga? Tanya Regis, heran melihat aura ungu samar yang bocor dari bilah putihnya. Kurasa tidak, jawabku. Kemungkinan besar, belati ini hanya terbuat dari sesuatu yang mampu menggunakan ether, mungkin dari beberapa binatang buas yang ditemukan di ruang bawah tanah ini. Mulut Regis melengkung menjadi senyum menyeramkan. Jahat. Aku melihat ke belakang ke telur keliling yang tersisa, mencari 1 ons rasa bersalah karena membunuh ketiga saudara kandungnya. Saya pasti kehilangan sesuatu saat di sini. Sebagian diriku takut dan ingin aku melekat pada sisa-sisa kemanusiaan yang tersisa, tetapi sebagian besar diriku tahu bahwa untuk bertahan hidup di sini dan untuk mencapai tujuanku, aku tidak bisa goyah. Siap untuk berangkat? Regis bertanya. Tunggu sebentar. Mengumpulkan rambut saya yang tumbuh jauh melewati bahu saya ikat longgar di dekat pangkal leher saya. Mencengkeram kuncir kuda, aku memotong rambutku hanya melewati simpul, membiarkan kunci rambut gandum pucat jatuh ke tanah. Regis mengangguk setuju. Aku akui, itu cukup jantan. Aku melirik sekilas pada kaki 1000 raksasa yang telah kami bunuh sebelum berjalan maju. Ayo pergi.